Pak Firman, jadi bagaimana legislatif memastikan akan terus mengawasi ini sampai tuntas, dibuka secara belak-belakan siapa saja orang-orang yang terlibat, termasuk pengambil kebijakan? Baik, terima kasih. Jadi saya memberikan atau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi, bahwa sebuah negara dan pemerintahan itu dikelola melalui berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu, undang-undang itulah yang merupakan aturan hukum sebagai bentuk atau sebagai alat untuk tata kelola pemerintahan dan negara. Namun persoalannya adalah pelaksanaan, konsisten atau tidak. Pejabat-pejabat yang diberikan mandat oleh undang-undang itu melaksanakan undang-undang sesuai dengan apa yang diamatkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, yang tadi sampaikan Pak Rianto betul, bahwa sekarang ini kita saatnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tentu. Dan kemarin DPR sudah memutuskan dalam rapat bahwa Kementerian Kehutanan sejak kemarin tidak boleh menerbitkan izin. Yang ada adalah kita melakukan evaluasi menyeluruh. Dan oleh karena itu DPR akan bentuk panja dan mungkin bisa ditingkatkan ke tingkat pansus karena nanti akan beririsan bersinggungan dengan kementerian-kementerian lain yang bukan menjadi mitra kerja Komisi 4. Oleh karena itu ini harus menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal dan mengawasi terhadap proses-proses yang akan kita jalankan untuk yang akan datang. Pak Firman, saya ke Pak Melki. Perlukah kalau kita lihat political will-nya moratorium dilakukan? Mestinya perlu, kan maksudku Presiden Prabowo kan sebetulnya dia punya kekuasaan itu gitu loh untuk melakukannya. Tetapi sampai acara ini berlangsung kan kita belum mendapat sesuatu yang benar-benar konkret begitu ya, soal tadi tuntutan untuk kemudian dijadikan ini sebagai bencana nasional misalnya. Karena maksudku apa rumitnya begitu ya, di parlemen kan lebih banyak bagian dari koalisinya Presiden Prabowo kan. Apa susahnya coba? Apakah jangan-jangan misalnya khawatir logistik untuk MBG itu dikurangi hanya karena untuk menyuplai urusan dana darurat di kebencanaan ini. Jangan-jangan itu problemnya. Oke, pertanyaan yang sama, Telisa, political will untuk moratorium dilakukan segera? Ya, tadi saya mau menanggapi dulu terkait bencana nasional. Boleh, singkat saja. Ya, secara singkat. Jadi memang itu kan sebenarnya prosedur hukum yang ketat, tapi tanpa, sekali lagi, tanpa status darurat itu bencana nasional, tindakan ini sudah dilakukan secara nasional karena pemerintah pusat dengan daerah selalu koordinasi dan presiden juga dengan menteri-menteri semua terus bergerak. Jadi meskipun ini bukan bencana nasional, tapi kita sudah melakukan respon secara nasional dan bantuan-bantuan tadi kami sangat menghargai ya, tadi disampaikan warga itu ada ini. Memang Indonesia kan terkenal social capital yang sangat tinggi dan itu sangat kita hargai. Nah, tapi dari aspek institusinya memang pemerintah pun menjalankan ya, seperti tugas harus menerjunkan TNI Polri, kemudian juga saya punya kawan-kawan lagi pada di sana semua mereka cerita bahwa mereka tuh bekerja keras tanpa henti. Kemudian juga kita selalu koordinasi dengan Bulog mengirimkan 16,2 juta kilogram beras itu. Terus dengan 3,2 juta liter minyak dan sebagainya. Jadi terus itu dilakukan. Jadi untuk masalah bencana nasional karena pemerintah masih menganggap bahwa ini masih bisa ditangani dan lintas kementeriannya tapi tetap berjalan. Baik, kami udah kutip poin itu karena itu udah disampaikan berulang kali. Teh Lisa, saya ke Pak Hendra. Jadi praktik good governance seperti apa yang bisa membuat perusahaan tambang itu jangan sampai merusak ekologi seperti yang terjadi sekarang? Udah diatur secara tegas sebenarnya Pak. Jadi nggak perlu ada pemaksaan. Terus kenapa masih bolong-bolong? Nggak tahu, anggota kami nggak mengurusi yang perusahaan nggak bertahu. Ada ribuan izin. Jadi apa yang harus diperhatikan kalau begitu? Ya tentu saya kesadaran dari penambang ya, penambang yang benar-benar punya komitmen tinggi itu harus melakukan segala kewajibannya termasuk pemberdayaan masyarakat, melindungi lingkungan, itu udah wajib. Bagian dari integral dari kegiatan penambangan. Kalau dari pengawas apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin personil ya. Karena jumlah izin udah hampir 4.000 lebih ya, dengan jumlah inspektur tambang yang hanya sedikit. Jadi perlu ditambah dan tentu saja penegakan hukum yang tadi disampaikan, sanksi pidana kalau memang bersalah diterapkan. Ya. Oke, baik. Pak Rianto, bagaimana dengan pidana penyebab dari bencana ini? Ya, pidana yang mau dicari sekarang ya oleh Pak Kapolri, semua pelanggaran dari hilir ke hulu. Maksudnya adalah semua penyimpangan-penyimpangan yang menyimpangkan dari aturan. Aturan perizinan lah, aturan penerbangan, aturan pengawasan, aturan mestinya kewajiban daripada lembaga itu begini.
Saya hanya ingin pesan begini. Oke. Ini diperingatkan oleh Tuhan, tolonglah kemarin praktek-praktek yang negatif itu sekarang disadari dan jangan diteruskan lah. Oke, jadi selama Kira-kira ini teman kalau kita adanya pembiaran berarti ada backing? Ya, termasuk backing pasti ada ya. Maka itu hentikanlah. Apapun praktek-praktek negatif yang melanggar hukum, terselubung apapun yang terang-terangan, tolong hentikan. Dan kita sekarang mulai jujur. Saya kira itulah kuncinya untuk kita menuju kebaikan. Oke, Prof. Suparji, jadi gimana terkait dengan pidana? Apalagi kalau misalnya Anda melihat juga nggak ada backing di belakang ini? Ya, pertama bahwa hutan itu adalah segala-galanya. Ya. Maka dalam filsafat Jawa itu ada memayu hayuning wono, menjaga hutan. Maka untuk itu perlu diaudit tentang dana konservasi hutan. Ya, Tensi setuju. korupsinya sangat besar. Ya. Maka KPK, Kejaksaan Agung, audit dana konservasi hutan itu kemana. Yang kedua, bahwa penting dalam penegakan hukum itu status harus jelas. Bahwa penegakan hukum itu ada substansi, prosedur, dan kewenangan. Tadi disampaikan, mungkin secara substansi sudah ditangani. Tetapi penting untuk prosedur dan status, maka pilihan sebagai menetapkan bencana nasional untuk kemudian memperkuat penyelesaian substansi tentang bencana dan mempermudah prosedur penyelesaian bencana dan membangun kolaborasi para pihak yang memiliki kewenangan. Audit menyeluruh proses Audit izinnya. menyeluruh Baik. dana konservasi. Baik. Firdian, perlu diaudit menyeluruh semua izin? Sebagai penutup saya mau cuma bilang ke teman-teman muda, alam itu tidak pernah berkhianat dan berubah. Ya. Hujan selalu menurunkan air dari tanah ke laut. Hujan tidak pernah menurunkan gelondongan kayu. Tidak juga ada dalam sejarah hutan atau pohon itu bisa bunuh diri. Oke. Jadi semua pasti pembalakan liar. Saya pengen bilang everything is political. Bahwa hari ini kita lagi meminta negara untuk menetapkan bencana nasional, membantu teman Sumatera kita, bukan karena kita minta hadiah, tapi itu hak kita, donasi kita yang tiap hari kita kasih negara lewat pajak. Oke. Itu aja. Terima Mas Rianda, singkat saja, perlu audit menyeluruh untuk semua izin? Ya, Semua izin, sangat tanpa perlu terkecuali? semua izin dan tanpa terkecuali. Karena hutan itu adalah sumber mata air. Saat Baik. hutan rusak, hutan menjadi air mata. Ya, kita tunggu tanggung jawab pemerintah. Ini adalah ladang pembuktian bagi Presiden Prabowo Subianto dan pembantunya untuk membantu bumi jangan sampai ada bencana terulang kembali. Terima kasih saudara. Saya Mas Taregan pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.